Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih, masih bareng dengan Mas Eka pastinya. Oke, di video kali ini Mas Eka akan memberitahukan atau memberikan informasi nih kepada teman-teman ya, karena banyak banget yang nanya ke teman-teman, "Pak, saya daftar di DTKS, tapi namanya tidak muncul di Siladu. Pak, nama saya ada di Siladu, tapi saya tidak, daftar di DTKS." Pertanyaannya adalah teman-teman tahu nggak sih perbedaan DTKS dan Siladu itu apa gitu ya? Karena udah main daftar-daftar aja gitu, terus akses-akses saya tapi, pengertian dari DTKS dan Siladu itu 2 web yang berbeda, fungsinya tuh apa gitu. Jadi perbedaan itu nanti, akan diberitahu, tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru bergabung di channelnya Mas Eka, yuk silakan dulu subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi, dan teman-teman juga bisa gabung di Telegram Mas Eka, di TikTok maupun di Facebook ya, silakan gabung saja di sosial medianya Mas Eka. Ya, yuk kita langsung ke website KJP-nya. Ngapain ke website KJP ya? Kita ke web DTKS. Nah, web DTKS ini fungsinya adalah di sini ada nih padahal ya, tentang aplikasi pendataan. Pendaftaran data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi DTKS itu singkatan ya, akronim dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Aplikasi ini kami bangun sebagai salah satu bentuk upaya kami untuk mendata, tuh ingat ya, mendata para warga DKI Jakarta ya. Kalau kemarin banyak yang nanya juga tuh, "Masa cuma buat warga DKI Jakarta doang, yang lainnya dong mana?" Gitu. Padahal ini aplikasinya khusus buat DTKS, warga DKI. Ya kalau misalkan, teman-teman yang mau daftar DTKS secara nasional coba tanyakan ke, Pusdatin atau Dinas Sosial, provinsi, kota, ataupun kabupatennya masing-masing ya, karena punya metodenya masing-masing sendiri-sendiri ya. Yang membutuhkan, kami berharap setiap bantuan yang ada bisa disalurkan pada warga yang benar-benar membutuhkan. Artinya aplikasi ini bertujuan untuk mendata. Nah, tuh ya. Melalui aplikasi ini, kami mengajak para warga yang masuk kategori fakir miskin ya. Jadi, yang menganggap dirinya fakir miskin atau warga tidak mampu, silakan untuk daftar ya di wilayah DKI Jakarta untuk mendaftarkan diri, kerabat, orang di sekitarnya yang memang benar-benar membutuhkan. Artinya apa? Misalkan kita mampu nih, terus ada tetangga kita yang kategori fakir miskin atau tidak mampu gitu kan, yang layak untuk mendapatkan bantuan tapi tidak dapat, bantuan ya, itu kita bisa daftarkan loh. Melalui apa? Melalui DTKS ini. Karena di sini kan dijelaskan ya, mendaftarkan diri ya, misalkan kalau kita masuk dalam kategori miskin, kita bisa daftar diri atau kerabat ya, saudara atau, saudara dekat atau saudara jauh ya, atau orang di sekitarnya. Berarti tetangga kita nih, misalkan kita melihat tetangga kita, oh memang dia buat makan aja susah gitu ya, sehari cuma makan 1 kali atau seminggu makan cuma 2 kali gitu ya. Nah itu boleh kita daftarin tuh ya, silakan gitu, itu bisa buat akunnya kemudian daftarkan, kerabat kita dengan meminta kartu keluarganya, tentunya sepengetahuan mereka, jangan main ambil-ambil aja Kakaknya. Nah ini fungsi dari web DTKS. Jadi, web ini bertujuan untuk mendata terlebih dahulu, jadi didaftarkan, didatakan dahulu nih ya. Jadi teman-teman kalau yang belum buat akun, buat dulu akunnya, kemudian kalau punya, sudah punya akun tinggal login. Apakah yang buat akun itu, harus daftar? Enggak juga, kan di sini kan tadi dibilang itu, mungkin dia membuat akun untuk mendaftarkan orang lain, contohnya kayak misalkan Mas Eka bikin akun gitu ya di sini. Mas Eka punya akunnya, kemudian Mas Eka daftarkan beberapa tetangga dan kerabat yang Mas Eka anggap ini, berhak untuk mendapatkan bantuan tapi tidak mendapat bantuan. Nah, itu boleh tuh ya. Misalkan ada tetangga Mas Eka, masuk dalam kategori miskin tapi belum mendapat bantuan, itu Mas Eka daftarkan melalui akun Mas Eka itu bisa. Bukan Mas Ekanya yang daftar di sini gitu ya. Nah, dari pendataan ini kemudian nanti kan diolah nih ya, diolah datanya ada 14 atau 13 step atau langkah yang harus dilalui sampai benar-benar muncul di, penetapan atau di SK-kan ya. Jadi penetapan sama di SK-kan beda ya, ditetapkan hanya lolos penetapan tapi belum di SK kan percuma, karena itu juga banyak teman-teman yang di bulan Februari hanya ditetapkan saja, belum di SK-kan. Nah, dengar-dengar di SK-kannya itu nanti di tahun 2023 di awal tahun, Januari atau Februari lah, seperti itu ya. Jadi itu tujuan dari web DTKS untuk menyaring dulu, untuk mendaftar terlebih dahulu. Nah, ketika nanti sudah dinyatakan lolos dan atau sudah ditetapkan, baru dia akan muncul di Siladu nih, di sini nih ya. Nah, namanya,
Sistem Informasi Layanan dan Pengaduan, namanya SILADU ya. Nah, teman-teman bisa ngecek di sini, tujuannya sebenarnya kalau misalkan memang orangnya bener nih, orangnya kayak tadi misalkan kita daftarin, tetangga kita nih yang masuk dalam kategori miskin, terus kita cek di sini, oh dia terdaftar, alhamdulillah berarti masuk tuh ya. Nah, ketika misalkan teman-teman melihat nih, ada tetangga teman-teman yang mobilnya mobilnya 2 gitu ya, rumahnya tingkatnya sampai 7 misalkan gitu ya. Kalau naik dia harus pakai lift tuh ya ke lantai 7-nya. Di dalamnya ada eskalatornya gitu. Nah, itu teman-teman ngelihat orang yang kayak gitu kemudian teman-teman tahu nick-nya, ketika dimasukkan nick-nya, kemudian dicek nick-nya dia dapat. Nah, teman-teman bisa mengadukan itu di sini. Jadi sebenarnya kalau di sini tuh untuk mengecek yang sudah dapat atau sudah ditetapkan. Kalau misalkan benar, oh benar dia mah layak gitu ya, untuk mendapatkan bantuan, ya aman-aman aja. Tapi kalau misalkan teman-teman melihat atau mendapatkan orang yang mampu, tapi memiskinkan diri gitu ya, atau, eee, pengen dapat bantuan sosial gitu, padahal dia udah mampu tuh ngapain gitu ya. Nah, itu bisa dilaporkan di sini. Di sini ada pengaduannya juga ya. Kemudian, setelah pengaduan di sini nih teman-teman ya, bansos atau usulan terminisasi. Misalkan bansos nih. Nah, nick teman-teman masukkan, kemudian nama teman-teman siapa, alamatnya di mana, nomor ponselnya berapa, emailnya apa. Nah, pilih topik. Nanti di sini ada topiknya, bukan topik Sapalas ataupun topik-topik yang lain ya. Di sini ada nih tentang DTKS, pendataan DTKS, tahap pendataan DTKS tuh banyak banget di sini atau lainnya. Nah, teman-teman nanti bisa dilengkapi ya. Ambil nomor antrian kemudian submit, nanti teman-teman, bakal bisa mengisi pengaduannya. Teman-teman juga bisa mengecek sudah sampai mana aduan teman-teman. Nah, di sini di nomor tiket dan nick-nya masukkan. Jadi, web dari Siladu ini adalah menampilkan data yang sudah disetujui atau, persetujuan datanya ya, dari data DTKS ini. Dari DTKS daftar kemudian diolah datanya sedemikian rupa sampai memang benar-benar dinyatakan, layak untuk mendapatkan bantuan melalui, DTKS ini, baru dia akan dimunculkan di DTKS. Jadi kurang lebih seperti itu perbedaan DTKS dan Siladu. Jadi teman-teman jangan bingung nih, misalkan di sini, di Siladunya udah muncul gitu nick-nya ya, mungkin teman-teman sudah pernah nerima bantuan, bansos waktu belum muncul DTKS ini gitu ya, DTKS dari yang kementerian atau dari pusat, itu teman-teman udah pernah ngisi atau teman-teman dulu pernah ngisi PMOTM. Nah, kalau udah pernah ngisi PMOTM biasanya begitu dicek nick-nya dia muncul. Makanya banyak yang hanya kepala keluarganya muncul mungkin waktu itu daftar PMOTM. Nah, itu teman-teman ya. Jadi udah nggak bingung lagi ya, apa itu DTKS dan apa itu Siladu. DTKS itu adalah, aplikasi ya, di sini aplikasi untuk pendaftaran, data terpadu kesejahteraan sosial, kemudian kalau Siladu itu adalah website untuk, sistem informasi layanan dan pengaduan. Jadi misalkan teman-teman pengen mengadu, ada yang nggak layak, ya silakan bisa diadukan di sini ya. Oke, itu aja teman-teman informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan saja langsung ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka. Untuk mendapatkan informasi terupdate dan mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi. Oke, Mas Eka akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.